pernyataan yang sangat emosional seperti itu, bahwa hanya tamatan isi itu yang seniman hebatnya, perupa hebatnya. Ya. Cek, 2, 3, dah mulai no. Sana basuh balik jo yuang tabuzer yuang tagia budak seringnya di pot bungo. Hari ko sana yuang di Rasko sebuah komunitas namanya Rumah Ada Seni. Ko ada orang-orang hebat di sana, anak-anak muda luar biasa. Kecil anak mudanya lo keluarga anak muda. Ada Yusuf Fadli Aser, panggilan Aser ya nak. Betul benar ada jo. Dan ada yang seorang lain yang jangan kecian kok masih gadis sana. Banyak orang tak kicah. Ada Nesa Fitriona. Iya udah. Kalau Aser kau dan sana ini adalah seniman seni rupa, dan Nesa pun praktisi seni rupa dan akademisi ya Jo, dosen muda di UNP seni rupa ya Nesa. Yap. Jadi yang nan paling tua di antara batigo. Kalau Aser kok nyela mabia masuk lajangnya baru seminggu nak Nesa. Ya, seminggu. Alhamdulillah lah punya orang rumah kini. Nak bingung-bingung ada dah. Karena barang rumah kan cerita stek abeda anak muda waktu alumba rumah tangga jo lama bini. Apa perubahan terasa? Terasa makan baidangan aja. Unde. Makan baidangan selama kau mencari surang nah. Mencari surang, pai keluar surang, pai kalapau kakadai cari makan. Kini lado di rumah. Lado, jadi makonya mangkilek muka sana lebih beras ya. Kinclong. Tapi kita nak bicara tentang masalah pengantin baru di sana. Awak bercerita tentang perkembangan seni rupa. Kalau Aser sama Nesa punya pengalaman jadi kurator bagaikan. Kalau sebagai anak muda kini perkembangan seni rupa hariko di Sumatera Barat serupa. Mungkin Aser dulu. Seni rupa untuk hari kini sangat bagus-bagusnya dah John. Artinya kalau dibandingkan sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu lah, lebih agak sedikit lebih jauh, itu bisa dikatakan mungkin aktivitas berfokus kepada personal masing-masing seniman. Dan kini menariknya komunitas mulai banyak, kelompok-kelompok mulai ada gitu, mulai ramai gitu kan, yang kemudian menambah semangat baru, menambah pandangan-pandangan baru terkait kesenirupan itu sendiri. Jadi kalau dulu personal, misalnya kok seniman A, seniman B, mereka dengan secara individual berarti. Kemudian kini muncul komunal-komunal, kelompok-kelompok gitu, komunitas-komunitas. Ya, walaupun sebelumnya memang ada komunitas sebelumnya, tapi tidak seramai kini dah John. Jadi kini semakin ramai, bahkan pelaku-pelaku senior pun turut membuat komunitas. Komunitas. Ya. Apa untuk yang buat komunitas tuh? Untuk apa Nesa tuh dulu? Tanya Nesa, apa untuk Nesa ambil komunitas? Bukannya kalau dengan komunitasku malah terjadi geng-geng kok? Oh, sebenarnya sih kalau dari geng bisa jadi. Tapi kan kalau kini seperti yang Abang Aser sabuian itulah cukup beragam. Karena kalau misalnya sebenarnya dari dulu beragam juga. Cuman mungkin polanya, kemudian sasaran kenapa berkelompok, kenapa berkomunitas berbeda. Kalau dulu kan, kalau dari perspektif sejarah, kebetulan Nesha waktu itu kan penelitiannya tentang sejarah seni rupa. Sekitar tahun 80-an, 90-an itulah ada komunitas. Maksudnya kelompok. Kelompok. Tapi waktu itu disebut dengan nama sanggar. Oh gitu, sanggar seni. Sanggar gitu. seni misalnya lebih ke teater. Tapi pada tahun-tahun sekitar 90-an, 80-an itu pun sebenarnya enggak untuk yang seni rupa Pak, Lado? Ya, untuk seni rupa Lado. Oke. Cuman memang polanya berbeda, kemudian sasaran kenapa berkelompok berbeda. Nah, di tahun 2000-an lah ada aja ya Bang ya. Ada. Memang yang waktu itu banyak itu yang disebut namanya atau dikenal yang Belanda. Tapi kelompok-kelompok kecil banyak juga waktu itu. Di Padang, di Padang Panjang dan di beberapa daerah mungkin ada aja ya Bang ya. Nah, kini fokusnya Mbak, beda enggak di era itu sampai era kini komunitas beda enggak? Maksudnya mereka kalau itu tujuannya dulu mungkin berkelompok seperti itu, kalau kini seperti ada enggak perbedaan itu? Perbedaan yang cukup signifikan dari keberagaman berkomunitas yaitu misal katakan dah John, kalau kemudian nuansa ekspresi kesenian hanya berpatok kepada 1-2 komunitas atau kemudian 1-2 kelompok, itu menjadi lain ketika saat ini katakan berkomunitas mulai
mulai ramai lebih dari 2. Katakan kalau untuk di Padang saja kini ada 4 sampai 6 komunitas. Ya. Dengan Untuk Padang? Ya, dengan kemunculan yang barangkali dinamis lah, dengan eksistensi yang dinamis. Artinya kawan-kawan ataupun kita selaku pelaku komunitas itu mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan baru terkait geoeksplorasi yang ada di kita. Nah, itu yang menjadi kekayaan baru dalam sudut pandang eksplorasi kesenirupaan, apakah itu berangkat dari pandangan artistik, dalam eksplorasi kajian-kajian, ataupun kemudian wacana gitu. Nah, itu mulai secara bertahap, mulai berkembang. Nah, itulah yang kemudian menariknya untuk hari ini, bahkan yang seniman senior yang memiliki galeri pribadi. Ya. Nah, itu gitu. pun kemudian mulai ada sekarang. Nah, katakan model studionya 89, Pak Nas gitu. Itu berangkat dari inisiatif pribadi, separuh rumah disetting menjadi sebuah galeri. Nah, itu yang kemudian individual. Dan itu sebetulnya Sabalunnya itu nggak pernah ada ya. Sebelumnya ada juga. tahun 2000-an kalau nggak salah. Tapi itu mati, nggak berkembang. Iya, setelah itu memang tidak aktif lagi gitu. Galeri Sarasa. Kalau agak batasan 2000 ke bawah sampai 2000 kini kate, artinya ada perkembangan yang jelas dengan seniman-seniman seni rupa Sumatera Barat. Perkembangannya bagus atau terasa. Kalau misalnya katakan gini dah John, artis inisiatif atau seniman inisiasi seniman itu mulai tinggi. Artinya kalau kemudian berangkatnya dari sebelumnya itu dari katakanlah pergolakan-pergolakan yang sebelumnya itu berangkat dari para sponsor atau penyandang dana, katakan demikian, atau para mereka yang katakan berdesa rasa, ibu Putri Reno Intan itu kan yang backgroundnya orang yang bekerja di kesenian, yang kemudian punya katakanlah pembiayaan yang cukup bagus. Dia kemudian membuatlah semacam ruang ekspresi, katakan galeri lah, katakan demikian. Nah, kalau kini seniman tidak lagi diam gitu. Seniman melakukan inisiasi baru terkait tidak hanya pekerjaan secara otonom, yaitu hanya berkarya saja, tapi mereka bertransformasi secara bertahap bagaimana menjadi fasilitator gitu. Menjadi pelaku-pelaku yang tidak lagi menunggu gitu. Menunggu kesempatan untuk diajak, untuk berpameran, tapi dia bahkan mengajak. Mengajak. Nah, itu yang sebenarnya cukup menarik dari perkembangan berkomunitas yang pada hari ini tidak lagi pada posisi yang katakan konvensional gitu, Dajan. Tapi juga ada tambahan mungkin selain perkembangan tadi itu, kalau mungkin karena kebutuhan, kemudian juga kebutuhan berkembang, teknologi berkembang. Jadi komunitas ataupun kelompok itu pun punya misi yang mungkin kalau dulu tidak terfasilitasi karena keterbatasan informasi, kemudian untuk menjaring jejaring lebih luas agak terhambat. Kalau sekarang itu lebih leluasa. Dan selain itu, artinya dengan berkomunitas mereka lebih cepat mendapat akses informasi, mengembangkan diri mereka gitu ya. Nah, seberapa penting sih komunitas ke orang seni rupa? Sabana kelambo mencari amon orang seni rupa, biasalah lukisan sampai banyak pameran lah selesai, memang harus berkomunitas. Kalau menurut Nesya dari pengamatan sejauh Iko atau mungkin sependek Iko lah gitu ya. Kebutuhan yang pertama itu kalau seandainya nyonya bergerak sendiri itu sebenarnya bisa, tapi kan dengan berkomunitas itu mereka bisa memperluas jejaring itu secara mudah. Selain itu, apalagi kebutuhan kini itu kan tidak hanya melulu kepada melukis berkarya seni rupa saja. Kebutuhan kini itu kan juga berkolaborasi dengan kebutuhan lainnya, misalnya kayak jejaring itu luas, kemudian ada proyek-proyek kolaborasi seperti halnya mungkin residensi yang bisa memupuk potensi dari seniman itu sendiri gitu. Jadi kalau mereka hanya
berkarya tunggal tanpa ada komunitas bisa saja Ya. karena itu kan pilihan. Tapi dengan berkomunitas, apalagi dengan yang saat ini tuh bisa memperluas jejaring mereka, informasi, Memperkuat Ibu ya berarti. memperkuat mereka. potensi diri juga bisa. Kan ada tantangan-tantangan, kemudian ada tawaran-tawaran baru yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya karena mereka bergerak sendiri. Dengan bersama-sama itu bisa. Dan gitu. artinya komunitas pun sebetulnya bisa menambah wawasan dengan berdiskusi, dia kan. Nah, di sana seperti yang mau sampaikan tadi, Nesa termasuk salah seorang akademisi, dosen muda di UNP untuk jurusan seni rupa. Nah, Nesa kan 8 tahun jadi dosen kok. Alhamdulillah dari tahun 2017. 2007 balik. Masih muda. Kalau seandainya jadi dosen kok masih berkarya enggak sih? Kalau sekarang memang kalau dulu itu berkarya, tapi memang berkaryanya memang tidak. Waktu itu Nesha memilih hidup tuh kayak mengalir. Jadi kalau ada kesempatan memang untuk menuntut untuk berkarya, akan berkarya. Jika ada kesempatan untuk menulis akan menulis. Jika ada kesempatan untuk diberi kesempatan untuk meneliti akan meneliti gitu. Jadi kalau untuk saat sekarang Iko memang itu pilihan karena manajemen waktu juga sebenarnya agak sulit saat ini karena ada tanggung jawab yang harus dijalani di kampus dan juga harus tetap berkarya. Tapi kalau berkarya tetap. Tidak seperti halnya mungkin ketek-ketek dulu gitu. Udah. Oke. Dan sana kita memang akan berbicara tentang komunitas tadi. Karena kebetulan Ambuk ini berada di RAS, Rumah Ada Seni, jadi sebuah komunitas seni rupa terutama yang ada di Kota Padang. Tapi sebelum itu Ambo ingin menyampaikan juga di sana orang berdua ini, orang anak muda hebat kok, mereka adalah pernah jadi kurator juga kan di Pekan Kebudayaan Daerah Batam, mereka jadi kurator itu untuk seni rupa. Nah, Ambo mendengar segelintiran persoalan di luar masalah kurasi, kurator kok di sumbar kok itu kayak itu saya orangnya dan masuk nang kelompoknya saja. Bah menanggapi persoalan itu. Ya, kalau terkait kemudian keterlibatan kurator di kedinasan, di kepemerintahan, Dajon, kita menanggapinya memang sebenarnya itu berangkat dari belum kuatnya mungkin dari pandangan kepemerintahan terkait SDM yang memang mampu pula selain mereka orang-orang yang lah bekerja sama sebelumnya mereka untuk diposisikan menjadi seorang kurator. Artinya pemerintah tidak jeli melihat siapa orang yang layak jadi kurator. Ya. Sebetulnya ada kurator-kurator hebat kok di Sumatera Barat. Kalau untuk katakan di kurator hebat mungkin belum bisa mengklaimnya secara personal karena kata hebat itu mungkin akan menjadi lain lebih. Oke, maksudnya yang layak lah pantas jadi kurator ada gitu dak. Ada sebenarnya Dajon. Kalau misal katakan kerja-kerja kurator atau kerja kurasi sebenarnya dilemparkan atau dipilih lagi katakan selain mereka-mereka yang itu ada di sana. Tapi sebenarnya urgensinya apa gitu kan Dajon? Artinya ketika kita cari, ketika misalnya yang lain itu harus dicari, kenapa Iko yang tidak dipilih? Nah itu kan bisa menjadi pertanyaan pula yang mungkin menjadi dasar kepemilihan kurator yang lain. Satu, kalau misal katakan kepemilihan itu tadi berangkat dari keterbukaan kedinasan untuk keterlibatan para pelaku seni, atau kemudian keterlibatan itu berangkat dari menjaring potensi-potensi baru gitu. Nah seharusnya kita berharap adanya pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi dasar atas kepemilihan potensi-potensi sesuai dengan spesifikasi yang akan ditawarkan nantinya. Kalau seandainya di kurator itu sebetulnya kan ada poin-poin khusus untuk bisa menentukan orang kok terpilih atau tidak. Misalnya tema. Ya. Tema tentang kemerdekaan, nyebut lukisannya sedang di sawah gitu misalnya. Nah, itu gambar bendera kayak itu misalnya enggak masuknya ke kategori perjuangan atau itu artinya enggak, Pak. Memang seperti itu sih kurator seni rupa atau sih menurut Nesa? Sebenarnya kalau untuk kerja kurator mungkin sepemahaman Nesha gitu ya. Kalau untuk siapa yang menjadi kurator itu kan pasti sudah punya semacam konsep. Konsep yang dipegang ketika mereka menyeleksi atau memilih seniman. Dan pun kalau memang fenomenanya saat ini sebenarnya Allah mulai terbuka untuk memberikan kesempatan untuk yang lain, memberikan kesempatan siapa yang akan menjadi kurator untuk event-event tertentu.
Ya sebenarnya kalau untuk membuka diri untuk memilih siapa yang tepat itu lebih baik ya, karena memang kalau ditanya siapa yang tepat itu sebenarnya kalau untuk sekolah sebenarnya kini di Indonesia pun tidak ada sekolah kurator. Nggak ada untuk sekolah khusus itu tidak ada. Tidak ada. Tapi berdasarkan pengalaman dan konsep mereka ditunjuk jadi seorang kurator. Iya. Nah, sedikit aja tambahan aja. Kalau kemudian katakan tadi kepemilihan kurator. Kurator memang kemudian cara mendeteksi eksistensi itu ya memang tadilah disampaikan secara mendasar terhadap Indonesia kita nak ada lembaga khusus untuk mencetak kurator. Kalau kemudian itu pun saja tidak ada, artinya legitimasi itu berangkat dari publik atau dari para pelaku seni itu tadi. Terkait dengan eksistensi mereka, katakan mengkurasi pameran dan kemudian terlampirlah portofolio dan CV mereka sebagai seorang pekerja kurator. Nah, itu pun sebenarnya memberi pengukuhan pula ke si individu tadi selaku apakahnya seorang kurator, apakah seorang kritikus seni. Tapi memang pada dasarnya kurator, kritikus, penulis untuk di seni itu di Indonesia pun memang menjadi masalah sampai saat ini, Rajan. Jadi masalah maksudnya? Krisis para SDM, jumlahnya pun tidak berimbang dengan jumlah seniman, jumlah event yang ada. Apalagi kalau untuk di Sumatera Barat, untuk saat ini mungkin untuk penyangga kesenian itu belum lengkap dan masih mencari dan coba dibangun. Ya berarti kan ketika ada keluhan kurator itu kayak itu saja panik, ya wajar itu terjadi karena itu tadi kan belum terbangun ya banyak orang untuk bisa didudukan jadi kurator. Atau apa sebetulnya persoalan? Ada enggak masalah misalnya seperti itu? Ketika Asar dan Nesa jadi kurator, yo nan masuk hasil kurasi nan daki Nesa sen, nan daki Asar sen, nan beko layak beko salah dicari alasan. Hal seperti itu kayak muncul atau apa? Ada sih muncul waktu itu. Mungkin karena rekam jejak kami juga alun banyak gitu kan. Jadi ada yang mengatakan mungkin atau berpikiran gitu kan, kok kuratornya yang muda-muda gitu kan, mungkin seleranya pun mereka merasa agak kurang sreg atau mungkin kurang berkenan dengan merasa mungkin yang lebih berpengalaman seperti itu. Mbak menghadapi itu? Ya udah, kalau Nisha sih di menghadapi itu ya mungkin itu evaluasi dan pengalaman juga untuk kita. Tapi gitu, Nesa sebagai individu merasa fair enggak misalnya ketika pengalaman jadi kurator? Mau kawan dekat, mau suami, kalau karyanya memang tidak layak, di-cut. Berpegang tetap pada konsep pameran itu sendiri. Jadi kan ketika kita sudah berbicara konsep pamerannya apa, itu akan jadi pegangan. Silakan gitu. Kalau yang mau ikut siapa saja. Iya. Gitu ya. Kita punya kriteria. Ketika kita punya konsep, kita punya kriteria. Kira-kira karya siapa, bukan senimannya siapa, tapi karyanya siapa yang cocok dengan konsep yang kita tawarkan gitu. Konsep sendiri? Betul. Artinya secara mendasar tuh menjadi pijakan penting tuh John. Ketika katakan adanya lembaga dan institusi yang kemudian ada di sekitar kita, kini sadonya ada John, komunitas, kepemerintahan, institusi akademis, stakeholder lainnya, katakan swasta dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bagaimana melihat ekosistem atau jejaring dalam fungsional dan kerja masing-masing. Nah, terkait misal katakan dari menilik kembali kerja-kerja spesifik itu memang menuntut yang namanya kualitas. Akan menjadi lain katakan kerja-kerja kolektif. Itu memang sifatnya egaliter gitu. Bagaimana kita berkumpul, kita berkreasi, kita bereksplorasi dan bereksperimentasi itu menyatukan pandangan-pandangan masing-masing individu untuk ambil satu ide yang kemudian bisa kita eksplorasi. Nah, kalau misalnya katakan sebuah karya, itu memang kita meniliknya pada sisi kualitas. Jadi kualitas tidak bisa diegaliterkan. Kalau memang kualitas dia bagus, ya katakan bagus. Kalau belum, ya kita harus legowo mengatakan atau orang yang si punya karya harus berbesar hati untuk mendengar bagaimana kritikan itu sebagai salah satu upaya untuk kemudian menjadi kritik dan otokritik itu sendiri. Ya mudah-mudahan lah banyak anak muda yang seru pokok ketika berpikir. Jangan sampai artinya karena unsur kedekatan orang itu dipilih. Tapi sebetulnya mungkin karyanya biasa-biasa saja. Artinya ada yang lebih layak darinya. Tapi karena unsur kedekatan tadi,
Itu kawan laki ambo mah selapik seperti tiduran mah, bawa selesai. Iya. Artinya itu akan merusak sebetulnya Iya, kan? iya. Merusak kerja objektif dari seorang kurator sendiri gitu. Jadi memang harus objektif, tidak subjektif gitu. Dan konsisten itu perlu. Dan kebetulan waktu Iko mungkin pengalaman sendiri gitu kan, saat meneliti itu kan buka banyak katalog. Iya. Dari katalog tahun itu dari Arsip Taman Budaya, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, waktu itu sempat dibantu oleh pihak Taman Budaya. Dalam waktu itu dalam rangka meneliti, itu catatannya bisa dibilang belum ke wilayah wacana. Jadi Tapi baru? selalu berangkat itu dari Wakidi, kesejarahan, Ya. sisi kesejarahan. Oke. Dan itu hampir seragam. Ada beberapa kali yang mulai ada perubahan. Dan biasanya yang banyak perubahan itu memang event-event atau kurasi-kurasi yang dilaksanakan di dalam kelompok atau komunitas seni di luar institusi formal. Nah, ketika sudah bergeser ke tahun 2000-an, itu kayaknya masih, kalau misalnya kuratornya masih yang berpengalaman, yang cukup berpengalaman masih berbicara itu, dan terlihat itu agak berbeda tuh pada saat sekarang catatan kuratorial. Jadi terasa waktu itu agak belum beragam. Mungkin dari segi wacana yang diulas, kenapa pamerannya ini itu masih berangkat dengan Wakidi, naturalisme dan segala macam. Dan sekarang kan kebutuhannya berbeda. Kita kebetulan sama-sama alumni dari luar, itu kan memang pengen waktu itu pengen sekolah keluar tuh pengen diambil apa yang bisa diambil untuk dibawa ke Siko. Nah, itu. Nah, catatan itulah yang pengen merubah. Jadi kita tuh pengen ada wacana gitu. Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman yang lain, kurasi-kurasi atau kurator-kurator teman-teman yang ada di komunitas. Asal dan Nesa S1-nya UNP. Iya, UNP. kita UNP. kebetulan Kemudian sama. S2-nya ke Sama isi Jogja. Ya, Isi kalau Jogja. di S1 beliau senior. Jadi di sana S2 dia- itu agak menarik di sana. S1 mereka UNP, S2 mereka isi Jogja. Iya. Ada patangko senior seniman seni rupa senior pernah mengecan bahwa seniman yang berupa hebat tuh adalah orang tamat isi, cek kan? Yes. Kalau UNP enggak, cek. Mereka milih apa duo? Ambo UNP yolo isi yolo, cek. Berarti mereka bisa seniman hebat. Apa tanggapan dengan persoalan yang tadi yang Bu sampaikan? Ketika ada pernyataan yang sangat emosional seperti itu bahwa hanya tamatan isi itu yang seniman hebatnya, berupa hebatnya. Ya. Hasil kan tamat isi yolo kan Jogja Ya. yolo kan, UNP yolo kan, Ya. agak aman lah. Tengah-tengah. Main di dua sisi ya. Main di Dajon, dua ya? sisi. Oke. Baca cerita itu. Bawa tanggapan terhadap itu. Sebelum menanggapi Dajon, mungkin ada yang perlu garis bawahi. Karena awak sendiri ketika di Facebook lihat persoalan itu, akhirnya dengan beberapa teman-teman waktu itu kita sempat diskusi kecil. Yang jadi pokok persoalan di masih gitu kan. Nah, ada yang kita garis bawahi, persoalan yang kemudian dikukuhkan di kalimat itu ialah persoalan mentalitas seninya. Mentalitas seninya berbeda. Nah, kata kunci Beda tuh anak UNP jo isi itu tuh mentalnya. Nah, itu yang sebenarnya Dajon yang menarik menjadi pemantik dari kita memahami itu ialah sebenarnya betul kalau berangkat dari sudut pandang akademis, artinya UNP tamat keguruan, isi menjadi seorang seniman, itu kan memanglah dipatrikan Ya. di dalam Outputnya di dalam dari lembaga itu capaian-capaian outputnya lembaga memang itu seperti tadi. itu. Nah, yang kemudian Tapi kan berarti kalau seperti itu kan tidak bisa dijadikan sebagai pembanding Nggak. untuk sebuah karya seni. Nah, gini Dajon, artinya ketika sebuah karya seni itu lahir dari seorang otonom, itu pilihan. Pilihan. Kalau bicara mentalitas akademis, itu berangkat dari capaian khusus terkait pencapaian masing-masing akademis itu tadi. Ya, itu memang benar adanya gitu kan. Mungkin Indonesia pun bisa membaca itu kembali atau Berarti pernyataan itu sebetulnya tidak salah. Kalau berangkat dari kalimat pendek itu tadi, Dajon, awak memahaminya itu sebagai daya dorong untuk kritik dan otokritik. Oke. Jadi memang seperti apa kita sekarang lah. Nah, sebenarnya kalau bisa diambil positifnya itu sebenarnya menarik, Dajon. Jadi motivasi harusnya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang kemudian apakah kita pernah mempertanyakan persoalan mentalitas kesenian itu tanpa tendensi apa-apa dulu, Dajon. Tak katakan apakah kita ingin mengkritik akademis, kepemerintahan, komunitas, kelompok dan lain-lain. Tapi kalau mentalitas itu kemudian kita cuatkan menjadi wacana khusus, itu sebenarnya menarik, Dajon. Seperti apa sih kita memperlakukan kesenian untuk saat ini gitu.
apakah kita katakan pernah mendengar dari satu kalimat dari Jala katakan dulu, awakku masih pamenan juga kesenian. Iya. Nah, pamenan baru awak tuh meyakini mengamini itu dah jangan masih menjadi pamenan untuk penyenang hati gitu. Tapi apakah betul-betul kita ingin bersungguh-sungguh kesenian menjadi cita-cita besar kita bersama, katakanlah untuk bisanya menghidupi awak di aktivitas itu sendiri, untuk kemudian memajukan seni dan budaya itu sendiri, dan lain-lain dan seterusnya gitu dah. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi kan Patangko terkesan seakan-akan kualitas karya, hasil karya. Kalau Akhirnya tertangkap seperti Iya. kok Tamatan Isi itu karyanya lebih bagus daripada Tamatan UNP. relatif sih kayaknya dah John. Relatif ya. Tapi Relatif. kalau itu wak jadikan sebagai dari segi mentalitas berkesenian, oke saja itu kan. Pernyataan itu ya, menyasar. balik itu dah John, katakanlah awak mencoba mengambil dua kalimat menjadi kritik dan untuk kritik. Apakah itu kemudian bisa bermanfaat menjadi kritikan? Ya kita ambil. Menjadi otokritik untuk dilempar kembali ke masing-masing kita selaku personal. Ayo bareng-bareng gitu untuk memperbaharui energi kesenian gitu. Ambo agak heran lo sana. Mengalah kini narasumber Ambo ada tamatan. Mereka dua-dua tamatan UNP, satunya S2-nya tamatan Isi Jogja. Iya. Enggak berimbang nih cerita jadi Mbak Nesa menanggapi persoalan Niko. Oke. Artinya posisi Nesa pun tamat UNP, dosen UNP, bahkan kini tamat Isi Jogja S2-nya bahasa nih. Kalau awalnya memang mungkin tuh pertanyaan yang sentimen, pernyataan yang sentimen gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir memang untuk mungkin Iko sengaja atau status itu sengaja diangke untuk kembali melihat gitu. Berkaca kembali ke diri dan mungkin ke lingkungan gitu kan, apa benar seperti itu. Tapi kalau menurut Nisa pribadi, kualitas karya, seniman itu maestro atau tidak, itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi, tidak hanya pendidikan gitu. Faktor lainnya salah satunya adalah jejaring. Atau Secara lingkungan. otodidak kan banyak seniman besar Otodidak kan, juga artinya ada. tidak tergantung dari dasar pendidikan mereka, pendidikan Iya. formal mereka kan. Iya, tidak berdasarkan pendidikan formal. Agak bijaksana jawaban orang berdua kau dan sana Ambon, atau apakah karena mereka tamatan Jogja sama tamatan UNP nah ngerti pada. Tapi cukup menarik sebenarnya ketika kita menghadapi persoalan tidak dengan emosional, tidak melihat satu sisi, tapi menjadikan Iko menjadi sebuah motivasi untuk seniman-seniman untuk berkarya, mentalitas berkesenian tadi. Nah, Yes. karena jadi sebetulnya persoalan Patang itu lah clear sebenarnya. Sebenarnya bahkan menganggap itu tidak sebagai persoalan dah John. Itu sebagai pemantik untuk mempersoalkan apa-apa yang barangkali luput bagi secara personal, luput bagi kita secara institusi, kelembagaan ataupun berkomunitas itu. Nah, Itu individu ya, Ngece ya. iya, itu yang kemudian sebenarnya dipantik dari kita. Awam mungkin melepaskan hal-hal yang barangkali agak sedikit gimmick-gimmick lah di belakangnya gitu. Kalau ingin menilik kalimat itu sebagai acuan untuk mengupas kembali makna dari maksud dan tujuan gitu dah John. Artinya tidak masalah itu sebenarnya, balik saja itu Iya. sebagai motivasi untuk diri seorang-seorang. Bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Artinya mereka yang pure menempuh pendidikan di UNP atau di IKIP, gejolaknya seperti apa? Apalagi yang muda-muda. Nesa bisa mencari perkembangan itu atau bah? Kalau gejolak yang muncul mungkin enggak. Kalau sejauh itu sih masih mengatakan itu semua orang kan berhak berstatement, berpendapat. Jadi ya udah kalau memang itu kan tergantung perspektif ngelihatnya dari mana. Kalau memang dia alumni dari A, B atau C atau mungkin tidak alumni dari seni pun ya mungkin tergantung perspektif akan menanggapi itu. Jadi tidak terlalu, kalau bergejolak sih kayaknya cukup menyampaikan mungkin dari statement itu terpancing, kemudian menyampaikan pendapat dari perspektif yang berbeda pula gitu, supaya mungkin jangan terlalu sempit lah melihat berkesenian ataupun mungkin suatu gejala itu dari satu sudut pandang saja. Betul nak pernyataan Ambo Nenyo, sebuah karya seni kualitas tidak berkualitasnya sebuah karya tergantung dari proses berkesenian orang tersebut. Ya, tergantung Tergantung dari proses kan? Iya. Bukan tergantung dari pendidikan mereka kan? Ya. dari proses. Dari proses. Maksudnya pendidikan formal kah? Ya. Proses yang terus dimaknai dah John. Artinya bagaimana yang terus melakukan semacam evaluasi katakan demikian terkait dengan Selalu proses bergerak. mereka, bergerak. Tidak mau diam. Ya, selalu mengupgrade gitu ya. mengupgrade, mengupdate. Update. Dan hal itu pun sebenarnya penting karena bagaimanapun sebuah kualitas tidak kemudian hanya berdiri sendiri kalau tanpa adanya katakan satu yang paling sangat mahal kan sekarang sebuah attitude kesenian dah John. Attitude kesenian. Nah, jadi Sikap itu yang sikap berkesenian. Artinya
kualitas sebenarnya mungkin awak ingin mengambil sedikit sama dengannya itu bagaimana etika kesenian, attitude kesenian yang kemudian berbarengan dengan proses yang terus berkembang, proses yang terus bertumbuh, itu menjadi catatan penting bahkan kalau memang ingin menjadi seorang katakan profesional artis, hal yang demikian capaian mereka. Attitude berkesenian itu seperti apa sih? Apakah tidak cukup kalau di seni rupa memahami sebuah karya seninya lahir dalam bentuk karya seni patung, lukisan atau instalasi atau apa? Tapi sikap berkesenian, attitude berkesenian itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau misal katakan sederhananya dah John. Kalau misal katakan karya seni rupa berbasis salah satu penguatan di karya-karya konseptual, yaitu berbasis nilai-nilai ya, Indonesia, ini bisa ditambahkan dengan Indonesia nanti ya John. Kalau itu memang menjadi suatu pengukuhan secara gagasan, itu secara tidak langsung John, keberpihakan dari nilai-nilai itu tadi sedikit banyak kemudian dimanifestasikan si pelaku itu tadi gitu. Apakah misal katakan dengan adanya perbedaan pandangan, perbedaan cara memaknai, ataupun kemudian bagaimana melihat keberagaman, dan hal-hal itu pun sebenarnya butuh yang namanya penyikapan-penyikapan yang tidak lain dan tidak bukan memang dari proses itu tadi, dan ditambah dengan persoalan-persoalan itu terus bertumbuh dan berkembang. Nah, bagaimananya terus menyikapi dinamika yang ada di kemudian harinya gitu. Mbak Nisa menilai. Kalau menurut Nisa, attitude itu sendiri mungkin Giko ada mengatakan seni itu tanpa batas, tapi sebenarnya seni itu berbatas juga. Yang membatasi itu adalah lingkungan. Jadi ya seniman juga harus tahu lingkungan di mana. Kemudian juga untuk yang sekarang itu kan banyak sekali mungkin sumber-sumber inspirasi yang bisa didapatkan oleh seniman, dan attitude itu misal salah satunya bagaimana inspirasi itu pun bisa dijaga untuk tetap menjadikan kita itu karyanya adalah orisinalitas dari kita sendiri gitu. Orisinalitas dan artinya juga punya nilai-nilai yang menjadi cerminan kepada penikmat. Iya. Contoh kira-kira ya. Kok pemikiran ambo simpel saja karena ambo orang seni rupa, ambo ambil patung padusi telanjang detail seperti itu, apakah itu masuk ke dalam karena enggak attitude-nya? Nah, itu sendiri maksudnya yang menilai kita berkarya itu kan tidak hanya fungsinya sebagai individual, tapi ada fungsi sosial juga. Berkarya itu alasannya kenapa? Apakah memang hanya untuk alasan pribadi atau memang untuk orang lain? Atau mencari sensasi? Atau mencari sensasi bisa juga. Biar viral kan? Manusia kan banyak sekali karya seni itu alternatif katanya gitu kan, untuk mencari memaknai sesuatu kebenaran mungkin yang subjektif gitu. Jadi itu sendiri lingkungan sebenarnya yang membatasi. Nggak mungkin kan misalnya mungkin ada salah satu seniman yang mencoba mendobrak di situ, tapi kembali lagi yang menghukum itu adalah attitude di lingkungan sendiri gitu. Selain attitude sebagai seniman yang bagaimana mereka juga punya semacam kewajiban atau tanggung jawab sebagai manusia intelektual menciptakan sebuah karya dan memaknainya. Gitu. Paham, cukup paham. Nah, di sana balik ke tadi, ambo cerita bahwa ambo kini di ras rumah ada seni, ya Sir. Sebetulnya itu sebuah komunitas juga, ya Sir. Ya, sebuah komunitas. Cerita sejarah singkat tentang ras tahun bara dan siapa pendirinya dan mana saja sih di Rasko kita. Ras berdiri tanggal 15 Desember 2013 yang diinisiasi 8 orang. Itu yang terlibat pertama ada Bang Os Mulyadi, Boy Sandi, Ibrahim atau Boim, Arif Rahman, saya sendiri, Eko Cerodet, Taufik, dan ada Dwi Ramadona. Berarti ya 8 orang, betul. 8 orang. Kita sama-sama butuh di saat itu ruang ekspresi, John. Ruang ekspresi yang bisa menampung ide-ide yang tidak muluk-muluk, ide-ide yang tidak terlalu neko-neko. Artinya itu tidak mengukur suatu perhelatan kesenian atau sebuah pameran itu dikalkulasikan dengan anggaran, dikalkulasikan dengan
apa katakanlah standarisasi yang begini begitu, tapi kita lebih mengedepankan bagaimana urgensi butuhnya sebuah ruang ekspresi. Jadi sampai kawan-kawan berpameran, berproduksi di Siko seperti itu. Dengan adanya mengolah, sebenarnya bukan barang baru deh John, mengolah kontrakan rumah menjadi sebuah galeri bukan barang baru, tapi kita ingin mengukuhkan itu sebagai salah satu urgensi kita dulu deh John. Nah, program-program RAS kini seperti apa? Kalau sampai kini deh John, sebenarnya kita ingin mengukuhkan beberapa program yang menurut kita tuh cukup baik secara tahapan termen di awal itu pun Nesya terlibat. Nesya terlibat di bahkan hampir keseluruhan program dari beberapa tahun ke depan, yaitu kelas bincang karya. Dan berarti diskusi itu. Kelas bincang karya lebih ke format kelas. Oke. Jadi terus? yang blog itu sebenarnya sebuah platform pameran sih John, masih rada-rada konvensional, tapi kita ingin mencoba melakukan semacam pengembangan terkait dengan visi misi dari program itu tadi, dan dua itu kita kukuhkan sebagai program khusus untuk pameran. Nah, program reguler paling mingguan di RAS adanya skate day, dan kemudian ingin dihidupkan kembali diskusi bulanan. Hal itu yang kemudian ingin kita target untuk di tahun kini John. Oke, jadi artinya punya sebuah komunitas tapi jalur programnya dan itu terarah terus menerus sehingga ikonya berkesinambungan dan bertahan dan bisa menginspirasi yang lain untuk membuat komunitas-komunitas. Ya. Amin, mudah-mudahan. Nisa, melihat komunitas kini yang cukup banyak, Nisa melihat ada geng antar geng tadi ndak akhirnya pengeksklusifan diri ndak di situ? Kalau Nisa lihat kini kok semua melebur. Lebur ya? Iya, melebur. Karena kalau dulu mungkin sebatas karena alumni, sama-sama alumni gitu, Padang Panjang. Kalau tapi kini enggak melebur. Dan satu komunitas dengan komunitas lain saling saling berinteraksi enggak? Ya, senangnya begitu. Jadi komunitas atau kelompok itu saling fokus pada programnya masing-masing dan juga saling mengunjungi. Jadi saling kontak-mengontak dan berkolaborasi untuk mewujudkan mungkin event bersama kayak gitu. Pertanyaan terakhir untuk Nesa dan Aser. Ya. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap perkembangan seni rupa Sumatera Barat hari ini? Nesa lo dulu. Kalau untuk hari ini mungkin karena kemarin juga sempat dipercaya untuk terlibat dalam program pemerintah, cukup membuka diri dan cukup memberikan ruang kepada kayak misalnya bertanya gitu kan, kini ada komunitas apa saja. Tapi memang pertanyaan itu mungkin nggak tahu sikap kedepannya seperti apa, tapi sudah membuka ruang untuk itu. Bagaimana bisa melibatkan kantong-kantong budaya yang kecil-kecil mungkin. Program-program pemerintah berarti melibatkan pelaku seni untuk menyesuaikan dengan program atau harus ngikut program? Atau berusaha meminta masukan dari seniman? Untuk saat ini atau mungkin keterlibatan kemarin kayaknya masih mengikuti program yang ada dari pemerintah. Idealnya libatkan seniman. Ya, tentunya seperti itu karena sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan bagaimana mereka bisa memfasilitasi kemudian berarti juga masih ada kekurangannya yaitu ketika seniman terlibat untuk mengikuti program tapi tidak menerima pemerintah tidak menerima masukan dari seniman gitu. Saat ini kayaknya mulai menerima membuka. Ini saya tidak tahu mungkin keterlibatan sebelumnya seperti apa, tapi kan karena kebetulan kemarin terlibat sudah ada sedikit banyaknya membuka mungkin, tapi kelanjutannya tidak tahu seperti apa gitu. Mudah-mudahan memang bisa mewadahi semua kantong budaya yang ada, jadi tidak hanya terkungkung pada satu kelompok atau mungkin satu komunitas, beberapa komunitas, tapi bisa mewadahi semuanya. Karena kalau Calia itu di Sumatera Barat kini banyak bana gitu, tinggal bagaimana bisa bersama-sama berkolaborasi, mungkin bisa sampai ke proyek pemerintah yang bisa cakupannya lebih besar lagi gitu. Nah, Sir, Mbak menanggapi Sir, sependapat dengan Nesa atau Pak Sir? Ya, secara umum sependapat jenisnya ada John. Kebetulan kan kita juga terlibat di Patang tuh. Atau karena Aser Nesa terlibat, makanya Aser Nesa menganggap pemerintah sudah bagus kok gitu. Karena terlibat. Kalau udah dipuji pemerintah kok udah dibawa oleh kok. Ini enggak seperti itu. Apakah seperti itu? Enggak. Ya, tidak. Kalau kemudian enggak mungkin gini deh John. Sebenarnya kita memahami dari segi keterbukaan lah katakan. Maunya melibatkan
para pelaku seni muda. Satu, sedikit ada keterbukaan dengan SDM baru, dan bisa lo menampung aspirasi terkait dengan konsepsi kerja kurator atau kerja kurasi. Bagaimana mengukuhkan konsepsi itu terkait jo kebutuhan-kebutuhan spesifik, walaupun belum sepenuhnya bisa diakomodir gitu kan. Nah itulah menjadi salah satu perkembangan yang cukup bagus. Nah di sisi lain memang penting dan sangat perlunya kita segerakan ada beberapa aspek, katakan bagaimana mendorong aspek kerja kurator atau kerja kurasi melalui kualifikasi yang jelas. Kalau kemudian itulah bisa ditengarai sedari dini, ataupun kemudian bagaimana membaca poin kerja penting kok atau kerja yang cukup sensitif, katakan terkait Jobiko bagaimana turunan kerjanya, bahkan mendorong sebuah kualitas itu ke bagian tertentu, katakan dalam aspek-aspek kekaryaan. Nah itu yang perlu disegerakan, kualifikasi yang jelas terkait kerja-kerja kurator atau kerja-kerja kurasi. Yang poin berikutnya meningkatkan aspek apresiasi. Nah kalau misal katakan yang datang itu ke itu saja gitu, yang datang mungkin mencari pameran itu iya, gitu saja ya. Bahkan 50% lebih awal hafal tuh yang kenapa nak diundang kepala-kepala daerah Sumatera Barat? Nah, itu diundang tadi pejabat, diundang para direktur-direktur perusahaan swasta gitu ya. Yes, katakan demikian. Bahkan bisa katakan keterlibatan anak-anak sekolah, masyarakat umum. Nah, bagaimana menjaring mereka-mereka untuk bisa katakan hadir atau mengapresiasi dari perhelatan kesenian tersebut. Karena bagaimanapun ya perlu kita kukuhkan kembali apa sih ketika manfaat mereka ketika hadir dan datang tuh pentingnya gitu kan. Nah itulah kerja-kerja kurator yang sangat dibutuhkan untuk hari ini. Nah poin berikutnya aspek komersial. Kalau misal katakan pameran hanya sebagai pelepasan tercapainya sebuah program itu kan sangat disayangkan kalau tidak disambut dengan adanya peluang-peluang baru, peluang-peluang berkembang. Padahal itu menjadi salah satu poin penting di kesenirupaan, yaitu aspek komersial. Nah komersialisasi itu maksudnya ya memang itu tadi, bagaimana upaya transaksional itu bisa berjalan dan bekerja. Nah itu memang butuh kreat dan metode-metode yang barangkali penting pulo bagi kepemerintahan untuk membaca peluang-peluang strategis untuk itu bisa digulirkan terus-menerus sampai biko nanti katakan tercapainya suatu mekanisme atau metode yang bisa dikuatkan kembali gitu. Ya sudah pameran barang terletak tuh bantah pulang kadang-kadang lah rusak gitu kan. Artinya barang tidak terjual gitu kan. Sekedar pameran untuk mencapai program tadi kan. Akhirnya kita berpikir baik kok karya seni kok bisa terjual dan kesejahteraan dari seniman bisa meningkat. Dan semangat mereka untuk berproses jalan tadi kan. Betul deh ya. Luar biasa dan sana Hariko Bambu Basuhan anak muda luar biasa yang akhirnya mereka punya pemikiran yang luar biasa dan mudah-mudahan Iko bisa menjadi inspirasi untuk sadonya terutama seniman-seniman seni rupa Sumatera Barat. Makasih banyak Ser, makasih banyak Nesa. Basuh kita balik mudah-mudahan seni rupa Sumatera Barat semakin baju. Lah sana lah masuk Aser Yonesa di Pot Bungo kita tunggu toko-toko inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih